Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara belanja dari toko online luar negeri, terus berapa lama untuk sampai ke Indonesia, pajaknya kena berapa, dan masalah email gimana. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering saya jumpai ya di video saya sebelumnya, makanya saya buatkan video seperti ini. Nah, alasan utama saya sering belanja dari toko online luar negeri karena saya ingin cari barang yang di Indonesia itu nggak ada atau memang belum ada. Jadi mau nggak mau ya harus ambil dari luar negeri. Dan toko yang sering saya pakai itu AliExpress, sebenarnya ada dua sih, AliExpress dan Banggood. Tapi yang sering saya pakai itu ya di AliExpress. Karena harganya lebih murah dan barangnya itu lebih komplit. Kalau di Banggood itu barangnya cuma sedikit pun begitu harganya itu lebih mahal. Oke, langsung saja kita mulai ya cara belanjanya, terutama belanja sebuah HP. Karena di sini kita akan juga bahas masalah email. Nah, untuk aplikasinya silahkan kalian download di Play Store yang bernama AliExpress untuk device yang berbasis Android. Oke, kita buka aplikasinya AliExpress. Nah, untuk bisa belanja di toko ini kalian harus punya akunnya dulu. Saya nggak akan berikan cara gimana cara buat akunnya. Karena kalau kalian yang sering belanja di toko online dalam negeri yaitu Shopee, terus Tokopedia, Bukalapak, kalian pasti udah pada tahu gimana cara buat akunnya. Oke, kita coba belanja. Di sini saya udah masukkan ke troli ya ZT Axon 11 SE. Oke, kita pilih yang ya ini 6/128 terus warna. Nah, di sini ada dua opsi pengiriman, tapi untuk opsi yang satunya yaitu DHL itu nggak semua toko menyediakan ya. Di sini saya lebih merekomendasikan via standar AliExpress yang gratis aja ya, karena lebih hemat ya meskipun lebih lama. Kalau via DHL meskipun di sini lebih cepat, tapi dalam kenyataannya itu terpautnya nggak jauh. Untuk ongkos kirimnya lumayan mahal, terus ada pajak di luar pajak bea cukai. Pajak tersendiri yang dibebankan dari DHL. Dengan rincian seperti ini ya. Itu biaya handling fee 2,5% dibebankan minimal 100.000, lumayan. Terus biaya admin 50.000, terus biaya sewa gudang 2.250 per kilogram per hari. Itu pun dihitung minimal 20.000. Jadi apa gunanya 2.250 kg per hari kalau kenanya tetap 20.000. Dan biaya VAT atau VAT 10% dari handling fee, biaya admin, dan sewa gudang. Dan itu memang totalnya banyak banget. Kalau kalian pernah lihat di channel K2 Gadget dan Droidland, di situ pernah buatkan video ya, berapa pajak yang dibayarkan kalau impor dari toko online luar negeri. Dan itu memang mahal banget karena melalui DHL. Oke, kita pilih yang standar AliExpress. Untuk estimasi pengiriman nanti saya akan jelaskan ya. Oke, kita continue. Nah, di sini kita masuk ke pembayaran. Ini juga sekaligus menjadi jawaban bagaimana cara bayarnya. Untuk opsi pembayaran bisa pakai Doku e-wallet, kartu kredit, Doku, convenience store. Convenience store di sini bisa bayar lewat Alfamart dan juga Indomaret. Jadi memang mudah. Terus bisa juga lewat visual account atau virtual account, tapi sayangnya di sini cuma punya 4 opsi, nggak ada opsi untuk BRI dan juga BCA. Terus transfer bank dan pembayaran lainnya atau Western Union. Kalau saya pribadi lebih suka bayar lewat Doku e-wallet karena dapat potongan harga. Apa sih Doku e-wallet? Doku e-wallet itu adalah sebuah aplikasi dompet online, kalian bisa download di Play Store, mirip seperti OVO. Untuk top up-nya kalian bisa transfer bank lewat Indomaret, Alfamart juga bisa. Oke, ini coba Doku e-wallet ya. Dan yang saya suka di sini adalah voucher di AliExpress itu berupa langsung potongan ya, nggak seperti di toko online lokal itu berupa cashback, di sini langsung potongan. Dan di hari-hari tertentu biasanya itu potongannya banyak banget. Pun begitu itu kuponnya bisa digabungkan ya, nggak cuma satu aja. Misalnya di sini kupon toko 28.000, terus kupon AliExpress 72.000. Nah, ini kita coba check out dan kita bayar. Ya, bayarnya ya tergantung kalian tadi lewat apa. Nah, kalau sudah bayar kita tunggu aja statusnya di status pengiriman. Misal ini ada Elephone U2 ya, kita lacak. Nah, kita baca historinya.
Nah, kita tunggu statusnya sampai memulai proses kepabeanan ya. Kalau tiba di negara tujuan kita biarin aja. Nah, ini yang tanya berapa lama sih untuk sampai ke Indonesia. Kalau akhir-akhir ini itu termasuk cepet ya. Ini seperti contoh, mulai di pick up ini tanggal 9 bulan 11 sampai ke tangan saya itu tanggal 28 bulan 11. Jadi sampai ke tangan saya itu nggak sampai 20 hari ya, dan itu memang termasuk cepat. Kalau dulu pas marak-maraknya pandemi virus corona COVID-19 itu lama banget, hampir 2 bulan. Di beberapa barang saya itu rata-rata 2 bulan. Kalau sekarang itu lumayan cepat. Nah, kalau statusnya di sini udah sampai memulai proses kepabeanan, baru kita cek resinya di aplikasi lain, yaitu Mobile Bea Cukai ya. Mobile Bea Cukai. Nah, ini kalian bisa download di Play Store. Kita masuk ke tracking dan kita tempelkan di sini. Cari barang. Nah, di sini untuk harga barang udah tertera karena ini transaksinya udah selesai ya. Berbeda kalau masih proses, biasanya itu ditulis $3. Oke, kita masuk. Nah, biasanya kalau belum diurus statusnya itu di sini permintaan dokumen oleh pejabat bea cukai untuk penetapan pembayaran bea masuk. Kirimkan bukti pembelian, bukti transaksi, bukti pembayaran, identitas diri, dan lain-lain ke email BC Pos Bea Cukai Kediri atau WA. Nah, untuk daerah saya Blitar itu bea cukainya ada di Kediri. Jadi di sini untuk alamat emailnya itu ya di Kediri. Ini tergantung daerah kalian masing-masing. Nah, kalau saya untuk penyerahan dokumen ini lebih enaknya melalui WhatsApp aja, karena di situ untuk ngobrolnya itu lebih gampang. Bisa juga sambil tanya-tanya. Untuk WA-nya di sini juga nggak sama, tergantung di kota kalian. Nah, untuk membuka percakapannya silahkan kalian tanya aja nomor resi barang kalian ya. Di situ kalian pasti akan dibales dengan formulir yang harus kalian isi, yaitu nama, alamat, terus rincian harga barang, nomor resi. Nah, untuk keterangan harga barang silahkan kalian tulis aja harga final, harga sesudah terpotong oleh voucher potongan harga. Kalau kalian dapat voucher potongan harga, jangan harga aslinya. Plus kalian berikan bukti screenshot pembelian di AliExpress. Terus kalian berikan bukti KTP, terus juga bukti pembayaran. Kalau saya tadi kan bayarnya lewat Doku e-wallet, jadi saya berikan screenshot histori pembayaran yang ada di Doku e-wallet. Dan kalau dokumennya udah lengkap dan disetujui sama pihak bea cukai, tinggal kita tunggu aja. Kita tunggu berapa besar pajak yang harus kita bayar. Dan di sini kita akan bahas masalah IMEI. IMEI ini secara otomatis didaftarkan ya pas waktu ada di pihak bea cukai. Jadi nggak ada yang namanya pajak IMEI terus ribet ngurus IMEI, pajaknya ya pajak bea cukai. Kita lanjutkan ke status pengiriman. Nah, biasanya kalau dokumennya udah selesai, di sini statusnya permintaan dokumen telah selesai. Penerbitan kode penagihan, penetapan SPP BMCP, dan barang keluar dari gudang. Biasanya barangnya itu dilempar ke pos ya, dan biasanya posnya itu juga satu gudang dengan bea cukai. Nah, di sini memberi jawaban berapa sih pajak yang harus kita bayar. Nah, sekarang itu pajaknya jadi lebih murah ya dibanding dulu. Sebelum Januari 2020 itu pajaknya kena 37,5% bagi yang nggak punya NPWP. Kalau yang punya NPWP itu berkurang 10%, jadinya di 27,5%. Tapi itu untuk minimum impor $75. Kalau sekarang berapapun kita impor itu kena pajak, tapi ya itu pajaknya jadi murah, sekitar 17,5%. Dan itu bagi yang punya NPWP atau enggak, tetap kena 17,5%. Sebagai contoh di sini, tadi saya impor Elephone U2 ya dengan harga 1,5 jutaan atau sekitar 100 atau $106. Itu kena pajak 274.000. Pajak pertambahan nilai 161.000, 10%, dan bea masuk 7,5% itu kena 113.000. Nah, untuk bayar pajaknya ini biasanya ya, kalau saya itu bayar pas waktu diantar sama kurirnya, atau bisa juga bayar di pos daerah kita masing-masing.
Nah, pas waktu diantar kurir biasanya kita kena biaya plus ya, biaya pengiriman, tapi bukan pengiriman dari luar negeri ke rumah kita, tapi biaya dari pos pusat pas waktu di bea cukai ke rumah kita. Kalau di daerah saya kan ada di Kediri, jadi Kediri ke Blitar. Itu cuma kena 5.000. Kalau dulu 20.000, nggak tahu sekarang cuma 5.000. Itu biayanya akan berbeda-beda ya di daerah kalian masing-masing. Tergantung jauh dekatnya pos pusat kalian. Dan kalau sudah sampai di tangan dan kita ingin memastikan apakah emailnya itu benar-benar terdaftar apa enggak, langsung kita cek aja ya. Di sini untuk ceknya itu beda sama HP yang di industri dalam negeri. Kalau HP yang di industri dalam negeri itu kan di Kemenperin. Kalau untuk HP impor silahkan kalian cek di Bea Cukai ya. Bea Cukai cek email atau cek email Bea Cukai, silahkan kalian cari di Google, nanti pasti ketemu. Kalau sudah terdaftar itu statusnya biasanya data email telah berhasil dikirim ke database Kemenkominfo. Nah, di sini perbedaannya. Untuk HP impor itu database-nya itu ada di Kemenkominfo. Kalau untuk HP yang di industri dalam negeri itu database-nya ada di Kemenperin. Jadi untuk HP impor, misal kalian pengen cek di database Kemenperin, jelas di situ nggak akan terdeteksi. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini ya. Maaf kalau kalimatnya itu agak belibet, karena di sini saya nggak pakai skrip ya, asal ngomong aja. Dan semoga aja penjelasan saya tadi bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.